Halo Sobat pencinta Donghua, kali ini kita akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Benua Kaisar. Cerita dan video ini diambil dari channel Nobarta. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sosok Xiaoyan muncul dalam kehampaan yang gelap. Di ruang saluran ini ada fluktuasi energi besar dan semacam paksaan yang dapat membuat kaisar bergerak. Untuk sesaat bahkan jiwa keadaan Kaisar Xiaoyan telah menjadi sedikit bingung. Xiaoyan tidak berani dengan ceroboh. Dia buru-buru duduk bersila dan menyesuaikan perhatiannya. Energi saluran ini jauh melebihi imajinasi Xiaoyan. Dan sosok Xiaoyan mulai menjadi sangat terdistorsi. Kaisar sudah tertinggi di benua Douqi, namun di sini jiwa keadaan Kaisar Xiaoyan masih akan kacau. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya energi ini. Cukup untuk merobek orang kuat berkeping-keping. Bahkan seorang kaisar tidak memiliki peluang untuk selamat. Xiaoyan terus duduk mempertahankan ketenangan dan ketahanan dari api yang berbeda. Setelah beberapa hari singkat, Xiaoyan perlahan bisa stabil di ruang ini. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat bahwa ruang ini benar-benar luar biasa. Setelah periode waktu ini, Xiaoyan merasakan peningkatan tekanan dalam jiwanya. Peningkatan halus ini membuatnya sadar akan suatu situasi, yaitu di ruang ini pertempuran kaisar tidak akan lagi menjadi orang kuat di puncaknya sama halnya di benua Douqi. Ruang ini terlihat tanpa akhir. Dan sepertinya tidak ada akhir. Ia memancarkan bintang-bintang yang berkilau. Lingkungan seperti ini dapat dengan mudah membuat orang kehilangan akal sehatnya. Namun Xiaoyan masih tahu bahaya dari bagian ini. Segera dia mengepakkan sayap tulangnya dan api berwarna-warni melonjak dari tubuhnya. Segera tubuhnya perlahan terbang di ruang ini. Di ruang ini benar-benar kehilangan konsep waktu. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia terbang. Hal yang mengejutkan bahwa dengan kekuatannya saat ini sebagai seorang kaisar, kecepatan penerbangannya di sini berkali-kali lebih lambat. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menemukan bahwa semakin ia terbang ke depan, semakin kuat sumber kaisar yang membuat Xiaoyan yakin bahwa ada akhir ruang ini. Dengan perasaan ini, Xiaoyan terus terbang tanpa lelah. Tidak lama kemudian tiba-tiba terlihat sosok misterius yang sangat besar. Sial, makhluk apa ini? Ucap Xiaoyan. Makhluk ini Xiaoyan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan tubuhnya yang besar membuat orang kedinginan. Kaisar baru ya? Hidangan saat ini tidak buruk. Ucap suara makhluk tak dikenal bergema di ruang sepi ini. Oh, aku tidak yakin siapa yang akan menjadi makanan untuk dimakan. Ucap Xiaoyan mendengus dingin. Dia tidak tahu monster apa yang ada di depannya. Setelah menjadi kaisar, dia belum bertarung selama beberapa dekade. Tetapi pada saat ini seluruh sel pertempurannya sepertinya dibangunkan. Xiaoyan di langit menatap makhluk raksasa itu dan dia menjentikan jarinya. Api melonjak dan berubah menjadi lautan api yang bergulir. Itu ditangguhkan ke tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan setelah nyala api merah bergulir mengalir ke tubuh Xiaoyan, tubuh Xiaoyan dengan cepat berkembang menjadi raksasa di bawah masuknya api yang tak terhitung jumlahnya. Api yang indah dengan cepat bergerak di tubuh Xiaoyan bersiul keluar dari pori-porinya. Itu berubah menjadi serangkaian naga api melayang di sekitar tubuhnya. Dia memang layak menjadi satu-satunya kaisar yang muncul kembali setelah 1000 tahun. Tapi itu masih tidak cukup untuk bertarung dengan kaisar ini. Ucap makhluk besar itu. Melihat Xiaoyan yang terbang dengan api yang indah di sekelilingnya, mata makhluk besar itu tidak bisa untuk tidak terkejut. Aku ingin melihat seberapa banyak keahlian yang kamu miliki di bawah penampilan yang indah ini. Ucap makhluk besar itu. Segera tubuh besarnya bergerak dan ekornya yang besar diayunkan langsung ke arah Xiaoyan bersama angin yang sangat mengerikan. Melihat serangan fatal makhluk itu, Xiaoyan hanya mendengus dan tidak menghindar.
Tiba-tiba muncul sosok tua di ruang ini dan memblokir serangan dari makhluk besar itu. Pria tua itu melihat Xiaoyan dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia berkata, "Itu benar-benar kamu. Orang tua Xiao sialan itu benar-benar merepotkan. Untungnya aku datang tepat waktu. Jika tidak, saya tidak akan bisa menanggung kemarahannya," ucap pria tua itu. "Tunggu, apa yang baru saja Anda katakan? Orang tua Xiao, apakah leluhurku juga ada di sana? Bisakah kamu membawaku untuk melihat leluhurku segera?" tanya Xiaoyan dengan sangat terkejut. "Nenek moyangmu yang memintaku untuk menjemputmu. Apakah kamu ingin melihat leluhurmu? Sekarang ikuti aku," ucap pria tua itu. Hanya setelah mengatakan itu, orang tua tersebut mengayunkan tangannya dan terowongan terbentuk. Xiaoyan ragu-ragu sedikit dan kemudian dia masuk ke celah itu. Dalam rentang waktu singkat keduanya menerobos celah. Begitu Xiaoyan melangkah keluar dari celah-celah di ruang itu, dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Sumber kaisar di sini lebih kaya daripada benua Dauqi. Ada hutan lebat di sekitar. Pohon-pohon lebat tidak seperti pohon-pohon di benua Dauqi. Pohon-pohon besar ini menjulang tinggi sampai ke langit. Aura dan aroma obat yang kuat membuat mata Xiaoyan bersinar dengan keserakahan. Sebagian besar ramuan dan bunga langka ini tidak pernah dilihat oleh Xiaoyan. Mereka yang sangat langka di benua Dauqi semuanya ada di sini. "Apa yang kamu lakukan dengan gulma ini?" ucap pria tua itu melirik ramuan obat di tangan Xiaoyan. Xiaoyan tertegun mendengar ini. Gulma? Bahan obat ini sangat berharga di benua Dauqi, namun di mata orang tua ini mereka hanya sekelompok gulma. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo pergi," ucap pria itu. Selanjutnya Xiaoyan melihat tombak kristal ungu tidak jauh dari sana. Dia mengeluarkan tombak itu. Dan sebuah kejutan muncul di matanya. "Hei, anak kecil, ayo jalan. Apa gunanya pecahan batu itu?" teriak lelaki tua itu dengan marah. Xiaoyan melirik ke atas dan menatap lelaki tua yang tergantung di udara itu. Tampaknya di mata lelaki tua itu semuanya hanya seperti tembaga dan besi. Xiaoyan tidak banyak bicara dan dengan cepat mengikuti lelaki tua itu. Lingkungan yang dia tempuh masih dikelilingi oleh pepohonan dan hutan. Melihat dari cakrawala, hutan ini ratusan jauh berkali-kali lebih besar daripada benua Dauqi. Hutan ini terletak di pegunungan setan dan menempati area yang sangat luas. Di antara pegunungan setan, gunung-gunung yang menjulang terus terhubung satu sama lain, membagi seluruh hutan menjadi dua wilayah yang berbeda. Setelah puluhan ribu tahun berproduksi, lautan dan ladang membuat hutan ini hampir semuanya memiliki kehidupan. Secara umum hampir tidak ada yang berani masuk lebih dalam. Tidak berani berjalan sendirian di hutan ini. Jika seseorang ceroboh, bahkan kaisar yang kuat akan jatuh ke hutan ini yang penuh dengan misteri. Hati Xiaoyan penuh dengan keraguan dan keingintahuan tentang daerah yang tidak diketahui ini. Segera kekuatan jiwanya meledak dari alisnya dan menyebar ke seluruh hutan. Kekuatan jiwa Rana Kaisar, bocah ini tidak sederhana dan sedikit menarik. Ucap lelaki tua itu sedikit terkejut ketika Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya. Orang tua itu tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa dari Rana Xiaoyan. Rana Kaisar tidak hanya kekuatan jiwa, tetapi juga keadaan pikiran. Meskipun kekuatan seseorang sudah mencapai kaisar, itu tidak pasti kekuatannya juga mencapai ranah jiwa kaisar. Bahkan orang tua itu tidak memasuki ranah jiwa kaisar. Oleh karena itu dia terkejut setelah melihat Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya. Tidak lama kemudian pria tua itu memandang Xiaoyan dan berkata, "Singkirkan kekuatan jiwamu. Di sini terlalu berbahaya. Aku tahu kau penasaran. Sekarang aku akan memberitahumu. Lihatlah benua ini." Ucap pria tua itu menyinari seberkas cahaya di antara jari-jarinya dan menembak langsung ke kepala Xiaoyan. Sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke pikiran Xiaoyan.
Perlahan Xiaoyan mulai memiliki pemahaman yang samar tentang benua ini. Ini adalah dunia di mana kaisar dipindahkan. Inilah benua kaisar. Seperti benua Douqi, tidak ada sihir di setiap departemen. Tetapi roh masih menjadi satu-satunya tema di benua ini. Ini adalah dunia milik Kaisar Dou. Hanya Kaisar Dou yang bisa bertahan dan tumbuh di ruang ini. Mungkin seorang kaisar adalah keberadaan puncak di benua Douqi. Tetapi di benua ini kaisar hanyalah eksistensi paling dasar. Meskipun di benua Douqi seorang Kaisar Dou mampu menghancurkan bumi dan langit, di benua ini kekuatan Kaisar Dou tampaknya terbatas. Ruang di sini sangat sempurna. Kuantitas juga akan ditekan olehnya. Secara alami kekuatan seseorang terus berkembang untuk mengatasi keterbatasan ruang ini. Di benua ini kaisar dibagi menjadi 9 bintang. Mulai dari 1 bintang hingga 9 bintang. Setiap bintang juga dibagi menjadi 4 tahap, yaitu awal, tengah, akhir, dan puncak. Dan setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkat. Primer, menengah, lanjutan, dan puncak. Di atas itu adalah keberadaan Kaisar Dou yang disebut Dou Xian. Seluruh benua ini dengan tingkatan itu hanyalah dicapai oleh 1 orang. Sementara Xiaoyan sedang memahami informasi tersebut, terlihat satu kelompok yang terdiri dari 3 orang tidak jauh dari lokasi Xiaoyan. Orang ini sebenarnya memiliki api langit. Aku tidak mengira kamu memiliki api langit yang tinggi. Anak kecil, kamu harus hati-hati, ucap orang tua yang bersama Xiaoyan yang ternyata Kaisar Ming. Tampaknya api di dalam tubuh Xiaoyan telah ditemukan oleh Kaisar Ming. Tidak heran itu telah menarik sekelompok orang yang baru saja tiba itu. Jelas Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak berharap orang-orang ini mendeteksi keberadaan api di dalam tubuhnya begitu cepat. Melihat ini Xiaoyan tidak ciut. Sebaliknya cahaya bergetar di tangannya dan pedang Xuan berwarna-warni muncul. Aku tidak menyangka bocah ini memiliki senjata itu. Ucap orang-orang di sekitarnya terkejut setelah melihat pedang Xuan Xiaoyan. Xiaoyan langsung bergegas tanpa sepatah kata pun. Karena dia merasakan niat membunuh dari beberapa orang tersebut, tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiaoyan juga langsung menyerang mereka berulang kali. Tetapi mereka tidak bertarung habis-habisan. Mereka tampaknya takut pada kaisar yang berada di belakang Xiaoyan. Hahaha. Nama api langit memang pantas. Hari ini itu benar-benar membuka mata orang tua itu. Ucap Kaisar Ming menyaksikan Xiaoyan berkelahi dengan senyum. Pria tua bernama Ying Ying memiliki wajah jelek. Dan 2 kaisar bintang 2 di sisinya tiba-tiba muncul. Jangan terjerat dengan mereka terlalu lama. Kalau tidak, api langit akan ditangkap cepat atau lambat. Ayo pergi, ucap Kaisar Ming. Mendengar ini Xiaoyan hanya bisa mengangguk dan segera mengikutinya ke angkasa. Pada saat ini Kaisar Ming tiba-tiba berkata, "Karena kalian sudah datang maka muncullah," ucap Kaisar Ming. Tidak lama setelah itu terlihat 2 sosok muncul di hadapan Kaisar Ming. Kaisar Ming menunjuk Xiaoyan dan memperkenalkannya kepada mereka. Dia berkata, "Ini adalah satu-satunya kaisar yang muncul sejak ribuan tahun di benua Douqi. Xiaoyan seorang anggota orang-orang Xiao." Ucap Kaisar Ming setelah itu juga memperkenalkan mereka kepada Xiaoyan. Dia berkata, "Keduanya adalah muridku yang paling sombong. Mereka baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. Wajah yang kejam itu adalah murid besar Yun Feng. Satunya ini adalah murid kedua Xiong Yuan yang selalu ingin menunjukkan keahliannya," ucap Kaisar Ming. Xiaoyan menjabat tangannya dan berkata, "Xiaoyan menyapa 2 senior." Ucap Xiaoyan, "Adik Xiaoyan tidak perlu sopan," ucap Yun Feng dan Xiong Yuan. "Hahaha, terima kasih senior," ucap Xiaoyan. Di depan Xiaoyan bukanlah pendahulunya, bahkan dia harus disebut senior. Lagi pula Xiaoyan adalah satu-satunya kaisar setelah 1000 tahun. Sehingga pangkatnya adalah yang terendah. Dan kekuatannya tidak sebaik yang lain. Kaisar Ming mengangguk dan kemudian berkata, "Xiaoyan,
Tampaknya keberadaanmu telah terungkap. Kita harus bergegas kembali untuk menghindari masalah yang tidak perlu, ucap Kaisar Ming. Xiaoyan mulai bertanya-tanya, seperti apa kekuatan pihak lain yang bisa mengetahui keberadaannya dengan begitu cepat dan akurat. Kaisar Ming meraih bahu Xiaoyan dan melontarkan batu aneh di tangannya. Segera ruang terbentuk dan keempatnya menghilang di atas hutan. Lembah Tianming terletak di puncak gunung yang disebut Gunung Dimai. Puncak gunung dibagi menjadi beberapa lapisan, termaksud Star Terrace, Bisichang, Aula Promosi, dan Istana Dougong. Tempat-tempat ini memiliki pemandangan unik mereka sendiri. Keempat bangunan ini luar biasa indah. Tidak diragukan lagi merupakan bangunan paling megah di lembah Tianming. Ada susunan formasi yang aneh. Dapat dilihat bahwa susunan formasi ini berperan dalam membantu kultivasi. Sangat berbeda dengan formasi di benua Dauqi. Bahkan orang dahulu tidak memiliki bangunan mewah seperti itu. Orang-orang di lembah Tianming datang dan pergi dan selalu ada suara diskusi. Pada saat ini di puncak lembah Tianming terlihat beberapa sinar cahaya biru menyala. Dan sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di atas gunung. Ketika mereka muncul, segera seseorang bergegas mendekat. Tampaknya takut akan invasi musuh. Ada 5 kekuatan utama di Dizhou, yaitu Xiao, Tianminggu, Extermination, Demon Fantasi, dan Yijiao. Masing-masing dari 5 kekuatan ini memiliki sisi sendiri. Terlepas dari hubungan yang baik antara Xiao dan Tianming Valley, kekuatan lainnya saling berhadapan, merampok sumber daya, dan hubungan itu secara alami tidak harmonis, sehingga langkah-langkah perlindungan tidak bisa dilonggarkan. Menyapa leluhur, ucap beberapa orang setelah melihat orang yang datang adalah Kaisar Ming dan segera membungkuk. Kaisar Ming melambaikan tangannya, mengisyaratkan bahwa mereka tidak perlu sopan, dan segera bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di lembah selama waktu ini? Ucap Kaisar Ming. Nenek moyang itu telah berkonflik dengan beberapa kekuatan akhir-akhir ini. Tetapi untungnya kekuatan lain tidak terlalu kuat. Dengan bantuan penatua Xiao, kekuatan-kekuatan ini pada akhirnya ditolak. Di antara mereka adalah Yijiao dan Pantom yang berpartisipasi. Sisanya adalah beberapa geng kecil. Semua berasal dari tambang. Tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman. Ucap beberapa orang yang melaporkan itu. Mendengar kedua kekuatan utama Yijiao dan klan Pantom, Kaisar Ming segera mengurutkan kening. Memikirkannya sebentar dan kemudian berkata kepada Xiong Yuan yang berdiri di belakangnya. Xiong Yuan, bawa Xiaoyan untuk berkunjung dulu, dan aku akan mengurus sesuatu, ucap Kaisar Ming. Mendengar ini Xiong Yuan segera mengangguk. Selanjutnya Kaisar Ming pergi dan 3 orang dan Yun Feng di belakang mereka juga pergi. Xiaoyan, ayo pergi. Aku akan membawamu untuk mengunjungi lembah Tianming. Ucap Xiong Yuan tersenyum kepada Xiaoyan. Ya, aku akan menyusahkan senior Xiong Yuan. Ucap Xiaoyan. Xiong Yuan mengangguk sambil tersenyum. Jika saudara Xiaoyan setuju, mari kita menjadi saudara. Kata-kata senior terdengar sedikit aneh. Ucap Xiong Yuan. Di lembah itu beberapa sinar matahari jatuh dan pemandangan lembah Tianming terungkap. Xiong Yuan berjalan perlahan bersama Xiaoyan. Dan semua orang di sekitarnya menatap sopan. Para murid di Tianminggu semua mengenakan pakaian yang sama. Pakaian alternatif Xiaoyan secara alami menarik banyak perhatian orang. Namun karena Xiong Yuan ada di sana maka mereka tidak ada yang bertanya. Karena karakter Xiong Yuan yang hangat dia juga cukup populer di lembah. Mereka semua dengan sopan menyapanya. Xiaoyan tiba di sebuah tempat bernama Xing Chentai. Sebuah platform bintang seperti gunung kecil yang bergantung di udara. Xiong Yuan tersenyum melihat ekspresi terkejut Xiaoyan. Memikirkan penampilannya yang tidak banyak pengetahuan ketika dia datang, dia merasakan sedikit nostalgia di hatinya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu dan melihat, ucap Xiong Yuan berkata dengan lembut. Sosoknya naik perlahan.
Xiaoyan juga mengikuti perlahan dan terbang ke atas. Pada saat mereka sampai terlihat banyak orang duduk di dalamnya. Setiap orang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Xiaoyan sedikit terkejut merasakan aura kuat ini untuk pertama kalinya. Ini mengerikan, gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.